Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas agama saya yang berjudul Nikah Siri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agita Zara Inaya dengan NIM J31312500045. Dan yang terhormat Bapak dosen pengamu saya, Bapak M. Julia Ulami, SPDI, MPTI. Pembahasan pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu dimulai dari latar belakang. Latar belakang dari pernikahan siri. Pernikahan siri atau yang dikenal juga sebagai nikah siri dalam konteks hukum Islam di Indonesia merupakan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi kepada negara. Istilah siri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia atau tersembunyi, menunjukkan bahwa pernikahan ini itu sering kali dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai saksi atau dokumentasi formal. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang akan saya bahas nanti. Rumusan masalah itu sendiri yaitu yang pertama, faktor penyebab terjadinya pernikahan siri. Yang kedua, apa dampak nikah siri terhadap istri dan anak? Yang ketiga, bagaimana aspek hukum mengenai pernikahan siri? Yang keempat, apa konsekuensi dampak sosial dari pernikahan siri? Dan yang kelima adalah nikah siri dalam perspektif hadis. Lalu selanjutnya saya akan membahas pembahasan dari rumusan masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Pembahasan pertama yaitu faktor penyebab terjadinya pernikahan siri. Pernikahan siri ini dapat terjadi karena masalah restu dan penerimaan sosial. Seringkali pernikahan siri ini terjadi karena penolakan dari keluarga, terutama orang tua, atau karena pasangan itu merasa belum siap untuk mengungkapkan status pernikahan mereka di masyarakat, baik karena alasan materi ataupun sosial. Lalu, untuk menghindari aturan dan proses hukum, beberapa pasangan melakukan ini untuk menghindari larangan pernikahan yang ada. Misalnya, jika salah satu pihak masih terikat pernikahan sah tanpa izin poligami. Lalu ada juga alasan agama dan moral. Pilihan ini sering diambil oleh pasangan, terutama yang masih muda, sebagai upaya untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang agama. Hal ini juga menjadi solusi bagi pasangan yang ingin menikah tapi terkendala perbedaan keyakinan atau beda agama. Juga bisa motif lain. Dalam beberapa kasus pernikahan siri ini dilakukan dengan motif yang lain, yang lebih pribadi, seperti keinginan untuk mencari pasangan baru secara diam-diam. Lalu pembahasan yang kedua yaitu dampak pernikahan siri bagi istri dan anak. Dampak bagi istri yang pertama, istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dan sulit mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lalu yang kedua, istri itu tidak memilih hak waris otomatis atas harta suami yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Lalu yang ketiga, stigma istri tidak sah atau istri gelap dapat memicu isolasi sosial dan tekanan psikologis bagi istri. Lalu yang keempat, kesulitan mendapatkan bantuan sosial seperti asuransi kesehatan atau tunjangan keluarga yang meningkatkan risiko kemiskinan jika pernikahan berakhir. Lalu dampak bagi anak. Dampak bagi anak yang pertama, status hukum anak dari pernikahan siri adalah tidak sah. Anak hanya punya hubungan darah dengan ibu dan keluarganya, kecuali ada bukti ilmiah lain. Yang kedua, anak rentan mengalami masalah psikologis atau rendah diri karena tidak ada nama ayah di belakang akte kelahirannya. Lalu yang ketiga, anak tidak otomatis berhak atas warisan dan nafkah dari ayah karena tidak adanya pengakuan hukum yang bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga tentang aspek hukum mengenai pernikahan siri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak sah di mata hukum karena tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama atau KUA atau catatan sipil.
Meskipun pernikahan harus sesuai hukum agama, UU mewajibkan agar pernikahan dicatatkan sebagai formalitas peristimewaan hukum. Formalitas peristiwa hukum, Praktik nikah sering dilakukan untuk poligami secara diam-diam, padahal UU perkawinan mensyaratkan suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sah apabila ingin beristri lebih dari satu. Namun, pernikahan siri dapat disahkan secara hukum melalui proses pendaftaran resmi di lembaga seperti pengadilan agama. Lalu selanjutnya adalah aspek hukum pernikahan siri menurut Islam. Nikah siri sah menurut agama Islam asalkan telah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, seperti calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan juga ijab kabul. Kehadiran dua saksi membuat pernikahan itu tidak sepenuhnya rahasia. Meskipun dilakukan tanpa pencatatan resmi, keluarga istri wajib tahu karena wali harus hadir atau menyetujui. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan nikah siri itu sah jika rukun dan syarat Islam terpenuhi, namun diharamkan jika menimbulkan mudarat atau dampak buruk. MUI mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang lengkap syarat dan rukun Islamnya, tetapi tanpa pencatatan resmi sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, MUI menyarankan agar pernikahan dicatatkan resmi di instansi terkait guna menghindari keraguan, tuduhan negatif, dan juga dampak buruk lainnya. Islam itu juga memiliki larangan yang sangat tegas, termasuk larangan menikahi wanita yang sudah bersuami, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu konsekuensi dan dampak sosial dari pernikahan siri. Yang pertama, pasangan dan hubungan sering dianggap tidak sah oleh keluarga dan masyarakat, menyebabkan isolasi sosial dan gangguan hubungan antar generasi. Yang kedua, wanita sering menanggung beban besar menghadapi stigma moral dan tekanan untuk menikah secara resmi yang memperlebar kesenjangan gender. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan yang kelima, yaitu nikah siri menurut perspektif hadis. Hadis mengenai nikah siri atau pernikahan rahasia atau pernikahan tersembunyi dilakukan menggunakan kitab Al-Mujab Al-Mufaras lil Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi dengan lafal tertentu. Salah satunya yaitu kata siri. Kata siri ditemukan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu membenci pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang biasanya juga disebut dengan nikah siri. Lalu ini adalah bunyi hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Fadl Al-Marwazi berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Husain bin Abdullah bin Dulmerah dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari kakeknya Abu Hasan. Sesungguhnya Nabi SAW membenci pernikahan yang diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga kendang dipukul dan dilantukkan bait-bait lagu. Kami mendatangi kalian, sambutlah kami dan kami akan menyambut kalian. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan dari pernikahan siri. Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di negara. Ada berbagai alasan mengapa seseorang memilih jalan ini. Yang pertama, karena mungkin seseorang ini tidak mendapat restu dari keluarga, niat untuk menikah lagi, upaya menghindari dari perbuatan zina, kondisi ekonomi yang belum mapan, atau sampai kurangnya pemahaman mengenai perkawinan. Nah, menurut hukum ini tuh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan itu dicatat di kantor urusan agama atau catatan sipil. Sementara menurut pandangan agama Islam, pernikahan ini tetap dianggap sah selama sudah terpenuhi persyaratan dasarnya, seperti adanya wali, 2 orang saksi, serta akad nikah. Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi bisa menjadi haram apabila
membawa dampak buruk dan sangat menyarankan agar tetap dicatatkan secara resmi. Nah, pernikahan itu tuh merupakan ikatan yang sakral. Jadi semestinya itu harus mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman, bukan malah menimbulkan keresahan di masa yang akan datang. Walaupun dari segi agama pernikahan siri dapat dianggap sah, namun kita hidup di dalam sebuah negara yang memiliki peraturan yang harus kita taati sebagai warga negara yang baik. Maka dari itu, sebelum melakukan pernikahan siri, kita wajib memikirkan akibatnya di masa mendatang, agar tidak terjadi kesulitan atau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan nantinya. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pernikahan siri. Maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemilihan kata atau pengucapan kata yang saya ucapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.